Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4985-4987. Dev dan yang lainnya kembali ke kota lagi. Pada saat ini, kota sudah dalam kekacauan, dan sejumlah besar tentara berlarian di kota. Alis Dev sedikit mengerutkan kening, dia tahu bahwa dia harus bergegas keluar secepat mungkin, karena Huo Shizi juga memimpin orang-orangnya dengan formasi teleportasi untuk mengejarnya. Hanya saja dengan begitu banyak tentara, tidak mudah bagi Dev dan yang lainnya untuk bergegas keluar. Elijah, apakah kamu punya cara untuk menghubungi ayahmu? Dev ingin menghubungi Miles dan membiarkan Miles mengirim pasukan ke kota macan terbang. Selama Miles memimpin orang untuk menyerang kota macan terbang, para prajurit kota macan terbang pasti akan segera dipindahkan. Dengan cara itu, Dev dan yang lainnya akan memiliki tekanan yang jauh lebih sedikit. Ketika Dev pergi, dia lupa menyerahkan slip giok transmisi kepada Miles. Sekarang dia ingin menghubunginya, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Saya punya cara untuk menghubungi ayah saya. Seperti yang dikatakan Elijah, dia mengeluarkan token dari pelukannya. Token ini sama dengan token yang diberikan Eliza kepada Dev saat itu. Setelah Elijah meneteskan setetes esensi dan darah ke dalam token, Miles dengan cepat dihubungi oleh Elijah. Dev juga tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengikuti Miles untuk menjelaskan situasinya. Miles memimpin pasukan lebih dari 100.000 dan menyerang kota macan terbang dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, diperkirakan para prajurit di sini tidak akan dipindahkan. Di mana lagi kita berlima bisa bersembunyi? Tobias Son bertanya pada Dev. Dev juga tidak terbiasa dengan tempat ini, dan dia tidak tahu di mana dia bisa bersembunyi. Saya tahu suatu tempat, Anda pergi bersama saya, semua biksu manusia dikurung di sana, selama mereka diselamatkan, mungkin kita bisa bergegas keluar kota bersama-sama, dan ada peluang yang lebih baik. Aisyah berkata, Anda hanya ingin kami menyelamatkan orang-orang Anda. Peri gila itu menatap kosong pada Aisyah, kami tidak bodoh, tempat itu pasru dijaga lebih ketat. Tidak banyak penjaga, I swear. Aisyah berkata dengan cemas. Dia benar-benar ingin Dev dan yang lainnya membantunya menyelamatkan semua rakyatnya, tetapi dia juga bergegas keluar kota bersama demi orang-orang baik. Kamu memimpin jalannya. Dev meminta Aisyah untuk memimpin. Aisyah mengangguk, lalu membawa Dev dan yang lainnya ke seluruh kota. Aisyah jelas jauh lebih akrab dengan struktur kota daripada Dev dan yang lainnya. Mereka hampir ditemukan oleh para prajurit beberapa kali, tetapi pada akhirnya Aisyah dengan cerdik menghindarinya. Segera, Dev dan yang lainnya datang ke kota Guci besar, yang seperti kota di tengah kota, dengan tembok batu tinggi yang ternyata berwarna merah darah. Semua biksu manusia ditahan di sini. Aisyah menunjuk ke kota Guci, sekarang banyak penjaga yang mencari kita, dan mungkin tidak banyak penjaga di sini. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir bahwa kita tidak akan melarikan diri dan kembali ke tempat ini, jadi kita bisa mengejutkan mereka. Aisyah berkata, Oke, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Dev mengangguk, ayo pakai baju besinya dan masuk dulu. Dev dan yang lainnya mengenakan baju besi mereka lagi, dan kemudian berjalan menuju kota Guci dengan Aisyah di tangan mereka. Ketika mereka sampai di pintu, seorang lelaki tua menghentikan mereka. Ini adalah penjara surgawi, dan Anda tidak diizinkan masuk tanpa perintah militer. Orang tua itu berkata dengan dingin. Kami mengawal buronan ini. Dia melarikan diri dari penjara surgawi dan ditangkap oleh kami. Dev melangkah maju, menunjuk ke Aisyah dan berkata. Ketika orang tua itu melihat Aisyah, kemarahan meledak di matanya. Sial, aku membiarkanmu lari, dan Lao Su dimarahi. Orang tua itu melangkah maju dan menamparkan Aisyah dengan keras. Tamparan ini membuat Aisyah mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, tapi dia hanya bisa menahannya, lalu menatap lelaki tua itu dengan marah. Beberapa saudara telah bekerja keras. Orang tua itu selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, gerbang kota yang besar perlahan terbuka. Dev mengikuti orang tua itu dan membawa Aisyah masuk. Saat semua orang masuk, lelaki tua itu berkata kepada Dev dan yang lainnya, Oke, tinggalkan orangnya, kalian bisa pergi. Setelah melihat ini, Dev tiba-tiba mulai menyerang lelaki tua itu. Terlihat pedang tebasan naga di tangan Dev berdengung, dan kemudian tiba-tiba menebas orang tua itu. Pupil orang tua itu menyusut, dia tiba-tiba berbalik, dan dia meledak dengan pukulan. Boom! Ditemani oleh kepalan tangan yang kuat, pedang Dev terpaksa berhenti tiba-tiba, tetapi tubuh lelaki tua itu langsung mundur puluhan meter.
Siapa kamu di dunia ini? Orang tua itu memandang Dev dan yang lainnya dengan keraguan di wajahnya. Dev melirik Aisyah dengan mulut berdarah, lalu melepas baju besinya, dan mendengus dingin pada lelaki tua itu, tua bangka, kamu tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargai batu giok. Kamu sangat kejam bagi wanita. Izinkan saya memberitahu Anda, saya paling membenci orang yang memukul wanita. Karena kamu mengantarkannya ke pintu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang tua itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba mendorong ke depan dengan kedua tangan. Boom! Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Dev dan yang lainnya. Peri gila dan Tobias Son saling melirik, lalu keduanya tiba-tiba bergerak. Bergemuruh. Aura yang menakutkan itu hancur dalam sekejap, dan tubuh lelaki tua itu mundur lagi. Setelah melihat ini, wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia sudah menarik diri. Setelah melihat ini, sosok Dev menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya dia muncul di atas kepala lelaki tua itu. Dia tidak bisa membiarkan orang tua itu melarikan diri. Dev menebas kepala lelaki tua itu dengan pedang. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia secara naluriah mundur, berusaha menghindari tebasan itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia diselimuti cahaya pedang itu. Swish swish swish. Setiap cahaya pedang, seperti hujan lebat, terus berjatuhan. Ah! Orang tua itu berteriak dengan marah, dan kemudian aura yang kuat bergetar, menghancurkan cahaya pedang itu dalam sekejap. Pada saat ini, Dev di atas kepala lelaki tua itu menghilang lagi. Orang tua itu secara naluriah melihat sekeliling, dan ketika dia menemukan Dev, pedang tebasan naga Dev sudah menempel di lehernya. Saya adalah tetua kota macan terbang. Jika Anda membunuh saya, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Orang tua itu mengancam Dev. Saya tidak berencana untuk melarikan diri, bawa kami masuk. Dev mengendalikan lelaki tua itu dan berkata. Meskipun Dev dan yang lainnya telah melewati gerbang penjara surgawi, jika mereka ingin memasuki bagian terdalam, mereka masih membutuhkan lelaki tua itu untuk membawa mereka masuk. Orang tua itu dikendalikan, jadi dia hanya bisa membawa Dev dan yang lainnya ke kedalaman penjara surgawi. Setelah melewati 3 pintu berturut-turut, aura berdarah yang kuat datang mendekat. Dev dan yang lainnya mengerutkan kening, sementara wajah Aisyah penuh kekhawatiran. Dengan bau darah yang begitu menyengat, pasti banyak orang yang tewas. Ketika Dev dan yang lainnya melewati pintu lagi, mereka langsung terpana oleh pemandangan di depan mereka. Dia melihat mayat tergeletak di tanah ke segala arah, dan sungai darah mengalir. Mayat-mayat ini ternyata adalah wanita tua dan lemah serta anak-anak. Orang yang tersedak bau berdarah itu tidak bisa bernapas. Melihat pemandangan ini, mata Aisyah penuh amarah, dan dia meneriaki lelaki tua itu, mengapa membunuh mereka? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Siapapun yang membiarkan Anda melarikan diri, jika Anda melarikan diri sendirian, Anda akan dihukum dengan membunuh 10.000 orang. Orang tua itu berkata dengan berani. Tubuh Aisyah gemetar, dan kemarahannya sudah membuatnya sedikit goyah. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dihargai, dan penyembelihan Anda pada akhirnya akan menimpa Anda. Dev memandang lelaki tua itu dengan dingin, dan melambaikan pedang tebasan naga di tangannya dengan santai. Kepala lelaki tua itu langsung dipenggal, lalu terbang jauh, jauh sekali. Pada saat ini, di kedalaman penjara surgawi, jeritan masih terdengar, menandakan bahwa pembantaian masih berlangsung. Tolong selamatkan orang-orangku. Aisyah berlutut di depan Dev dan yang lainnya. Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi niat membunuh di matanya telah menunjukkan bahwa Dev tidak tahan lagi. Siapa kalian? Pada saat ini, seorang prajurit berbaju besi melihat Dev dan yang lainnya, dan bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Sikat. Dev melambaikan pedang tebasan naga di tangannya. Kepala prajurit itu terbang tiba-tiba. Ketika kepala prajurit itu menunduk ke arah Dev dan yang lainnya, matanya masih terbuka lebar, wajahnya tidak bisa dipercaya, dan dia tidak tahu bagaimana dia mati. Aisyah menatap Dev dengan kaget. Dia tidak menyangka Dev, di alam dispersi negeri peri, akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hari ini, mari kita membunuh mereka dengan bahagia. Dev menatap pedang tebasan naga di tangannya dan berkata. Baik peri gila dan Tobias Son mengangguk. Wanita tua dan lemah serta anak-anak yang baru saja tewas juga membuat mereka sangat marah. Meskipun sering terjadi peperangan antara ketiga ras tersebut untuk memperebutkan sumber daya, tapi itu merupakan serangan timbal balik antara tentara, dan mereka belum pernah membantai seperti ini sebelumnya. Ini bukan perang lagi, tapi pembantaian.
Ini adalah genosida. Dev dan yang lainnya terus berjalan ke depan, sementara Aisyah berada di belakang untuk melindungi keselamatan Elijah. Siapa kamu? Seorang prajurit bersenjatakan tombak panjang muncul, dan di atas tombaknya yang panjang, dia masih menggendong tubuh seorang anak. Saat prajurit itu berbicara, tubuh Dev menghilang. Sikat. Ditemani oleh cahaya pedang yang meroket, prajurit itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan kepalanya langsung dipenggal oleh Dev. Kemudian beberapa pejuang lagi muncul, dan senjata di tangan para pejuang ini masih berlumuran darah. Bunuh. Peri gila dan Tobias Son bergegas dengan raungan. Disertai dengan niat membunuh yang mengerikan, kepala para prajurit itu langsung dipotong oleh peri gila dan Tobias Son. Sekarang mereka membunuh orang, hanya dengan memenggal kepala, mungkin dengan cara ini mereka bisa melampiaskan amarahnya. Mata Aisyah penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Dia tidak menyangka peri gila dan Tobias Son juga sangat kuat. Dengan cara ini, mereka bisa menyelamatkan beberapa orang dan bergegas keluar dari kota macan terbang. Bergemuruh. Pada saat ini, bumi bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian paksaan yang sangat kuat datang mendekat. Terlihat ratusan tentara datang ke arah mereka dengan rapi dan seragam. Ratusan tentara ini sangat kuat, dan mata mereka merah, jelas mereka telah membunuh terlalu banyak orang, dan mereka telah memasuki masa kegembiraan. Sekarang hanya ada pembunuhan di mata para prajurit ini. Dev memegang pedang tebasan naga, dan untaian api yang menyala membakar pedang tebasan naga. Dev ingin membakar binatang buas ini sampai mati. Peri gila dan Tobias Son juga mengepalkan senjata mereka dengan erat, niat membunuh mereka sangat mengerikan. Dan setelah para prajurit ini melihat Dev dan yang lainnya, mereka tidak berhenti, mereka tetap mendekat dengan rapi. Aura ratusan prajurit mengembun di satu tempat, membuat Dev dan yang lainnya merasakan mati lemas. Dev tiba-tiba melangkah maju. Pedang tebasan naga di tangannya mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan niat pedang yang mengerikan bercampur dengan api, menyapu dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh penjara surgawi berubah menjadi lautan api. Melihat lautan api di depannya, ratusan tentara akhirnya berhenti. Lautan api di langit terus menekan ke arah para prajurit. Paksaan yang menakutkan barusan, di bawah pedang Dev saat ini, tentu saja tidak ada yang tersisa. Segera, seorang kapten tentara berdiri, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Kamu juga seorang ras binatang, mengapa kamu ingin menyelamatkan ras manusia ini? Kapten tim perang bertanya. Jangan bicara omong kosong, aku tidak suka berbicara dengan orang mati. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Sementara Dev bergegas, sebilah cahaya pedang bercampur dengan api, menutupi ratusan tentara. Bunuh. Kapten para prajurit tidak gentar dan meraung keras. Ratusan tentara bergegas menuju Dev serempak. Setelah melihat ini, peri gila dan Tobias Son bergegas tanpa ragu-ragu. Aisyah ingin pergi dan membunuh para prajurit ini untuk membalaskan dendam rakyatnya. Tapi dia harus melindungi Elijah dengan baik, jadi dia hanya bisa membawa Elijah kembali dan bersembunyi di tempat yang aman. Karena dia tidak tahu apakah Dev, peri gila dan Tobias Son bisa menangani begitu banyak tentara. Bersambung.